Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1167 sampai 1169. Di bumi, kuil Buddha emas, sekte Daoyuan, paviliun Yun Xiao, dan kekuatan lainnya berjuang mati-matian untuk menjaga martabat umat manusia. Mereka berjuang sampai nafas terakhir. Dengan upaya terakhir, mereka lebih baik mati daripada menyerah. Petik 2. Dan pada hari itu, keluarga Ge mengkhianati umat manusia dan berlindung pada setan. Mereka sebenarnya ingin membunuh kuil Buddha emas dan kekuatan lain di dunia luar. Dalam keputusasaan, kepala biara Puyun menyegel kuil Buddha emas. Petik 2. Pada saat ini, di depan ribuan orang ini berteriak. Suara itu mengejutkan semua orang. Petik 2. Hari ini, kekuatan yang berhubungan dengan ras manusia kita, Xuanbei Daoshan, Chengjia, Nijia dan kekuatan lainnya menghalangi jalanku menuju Gunung Qiangshan dalam darah jalan. Selain itu, aku dan semua orang di istana surgawiku tidak diizinkan bertarung melawan iblis. Lin Yan berbicara lagi. Boom! Ini membuat mata Xuan Fangjian dan yang lainnya tiba-tiba membelalak. Kamu berbicara omong kosong. Petik 2. Xuan Fangjian menjerit dan hendak mengambil tindakan. Qiang, Lingqi ada di depan dan segera menghentikannya. Hus! Saat ini, He Jiu dan yang lainnya juga datang untuk membunuh mereka. Pakaian mereka berlumuran darah. Dia bahkan membunuh salah satu dari mereka. Kepala tetua sekte Dao terlempar ke tanah. Pasukan kalian menghalangi kami untuk bertarung melawan monster dan iblis. Tapi saya tidak tahu, apakah Anda pernah memenangkan pertempuran ini. He Jiu membuka mulutnya dan melihat ke arah Xuan Fangjian dan yang lainnya. Hal ini membuat wajah Xuan Fangjian dan yang lainnya semakin gelap. Petik 2. Kemudian kepala keluarga panjang berbicara dan menggunakan kekuatannya yang kuat. Ini adalah skandal. Mereka tidak akan pernah membiarkan He Jiu dan yang lainnya membocorkan masalah ini. Mereka ingin membunuh semua orang di tempat. Namun, Muzan dan yang lainnya acuh tak acuh. Sambil tersenyum, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya meledak. Boom, boom, boom. Aura memenuhi udara, dan semua orang yang hadir terkejut. Tingkat ketiga, pencerahan tingkat ketiga. Anak itu kurang dari 10 tahun. Petik 2. Pada saat ini, semua orang terkejut. Bahkan para penggarap iblis dan klan iblis gemetar melawan Xuanbei Daoshan dan manusia jenius lainnya. Saya pikir para jenius umat manusia hanya berada pada pencerahan tingkat kedua, dan yang sedikit lebih kuat hanya berada pada pencerahan tingkat ketiga di belakang Lin Yan. Hampir semuanya berada di pencerahan tingkat ketiga. Bahkan dalam kehampaan, Yao Qian dan yang lainnya tercengang. Xuanbei Daoshan dan kekuatan lain benar-benar mencegah orang-orang ini berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka sangat marah dan mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela gigi mereka. Banyak orang juga melihat ke arah Xuanbei Daoshan dan kekuatan lainnya. Pada saat ini, Xuan Fangjian dan yang lainnya sedang terjepit. Lin Yan, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Tidak peduli dengan keluhan antar ras manusiamu. Hari ini, aku berdiri di sini untuk mengalahkan ras manusiamu dan membunuhmu. Jika kamu selesai berbicara omong kosong, maka cepat lawan aku. Kata Wu Qiang, yang juga membuat semua orang tersenyum pahit. Bahkan jika mereka tahu bahwa Muzan dan yang lainnya luar biasa, lalu kenapa? Wu Qiang adalah seorang praktisi pencerahan tingkat kelima. Jika Lingqi tidak dapat mengambil tindakan, siapa yang dapat melakukannya itu? Pertarungan. Lin Yan. Hari ini,
Karena kamu, ras iblis, berperang melawanku, ras manusia, biarkan para jenius dari ras iblis keluar, dan aku akan bertarung melawan kalian berdua. Lin Yan berkata, ini konyol, Lin Yan, kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu masih ingin bertarung melawan iblis dan monster. Menatap Lin Yan, Wu Qiang mencibir dengan dingin. Siapa aku? Mulut Lin Yan menunjukkan ekspresi dingin. Di masa lalu, ketika kalian para iblis menyerbu, umat manusia kita, selalu 1 lawan 2. Lin Yan berbicara, dan suaranya berubah menjadi guntur, melayang di langit. Hari ini, Lin Yan hadir untuk mempromosikan kekuatan umat manusia. Ada seberkas cahaya di matanya, dan bahkan tinjunya terkepal erat. Kamu cukup berani, tapi mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kata Wu Qiang, kekuatan penuhnya belum benar-benar meledak. Tapi level ini cukup untuk mengalahkan Xuan Jiang. Kekuatan spiritualnya meledak dan dia langsung menyerang Xuan Jiang. Meskipun dia baru mencapai pencerahan tingkat keempat, Xuan Jiang sebenarnya berani bertarung dengannya. Dia bahkan tidak punya niat untuk mundur sama sekali. Terlebih lagi, di bawah kekuasaannya, semua orang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xuan Jiang ini berbeda dari manusia kultivator sebelumnya. Begitu orang-orang tersebut mengetahui bahwa mereka kalah, mereka segera mundur, tidak berani bersaing dengan mereka karena takut terluka. Tapi Xuan Jiang tampak lemah, tetapi ketika dia bertarung, dia seperti harimau yang ganas, dan dia sepertinya bertarung dengan nyawanya, dan memenangkan kemenangan. Karena Xuan Jiang tahu jika dia kalah, tidak ada yang akan berdiri. Jika dia masih berada di medan perang ini, tidak akan ada pemenang atau pecundang. Boom boom boom. Oleh karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatan hidupnya untuk meledak. Namun meski begitu, dia masih ditekan oleh Wu Qiang dan terus muntah darah. Xuan Jiang, mundur. Teriak Xuan Fangjian. Ini adalah seorang jenius dari Xuan Bei Daoshan miliknya. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, dia akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Di mata Xuan Fangjian, dia tidak ingin Xuan Jiang terluka atau bahkan terbunuh di sini. Apa yang dimaksud dengan sepertiga wilayah itu? Apakah itu sebanding dengan ambang pintu Gunung Xuan Bei Dao yang megah? Tapi Xuan Jiang mengabaikannya sama sekali dan terus bertarung. Hal ini membuat wajah Xuan Fangjian tiba-tiba menjadi dingin. Sebagai penguasa gunung, dia memiliki sekte di tangannya, dan murid-muridnya sebenarnya tidak berani mendengarkannya. Ini membuatnya kehilangan muka. Jika bukan karena bakat luar biasa Xuan Jiang, dia bahkan akan memiliki niat membunuh. Anak laki-laki ini berbeda, kata Yao Qian sambil menyaksikan adegan ini dalam kehampaan. Namun pada akhirnya, hanya kalimat ini saja, karena Xuan Jiang akan kalah. Mungkin dia bisa menjadi sangat kuat di masa depan, tapi sekarang, karena waktu dia menerima warisan terlalu singkat, dia tidak bisa memamerkan kekuatan warisannya. Benarkah? Apakah kamu tidak memiliki harapan? Pada saat ini, para pembudidaya manusia yang hadir juga melihat kekalahan Xuan Jiang dan menghela nafas sedikit. Ketika Xuan Jiang bertarung dengannya, Lin Yan semakin dekat ke gunung darah Daoqiong. Tangan kirinya bergetar, dan ribuan energi pedang meraung, langsung menuju wanita tua di gunung Xuan Bei Dao. Puff! Akhirnya, wanita tua itu tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan darah lagi. Organ-organ dalam tubuhnya juga hancur oleh kekuatan yang begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan orang-orang Tao. Saat dia meninggal, dua sosok menyerangnya.
Itu adalah kepala keluarga Cheng dan kepala keluarga Niu. Mereka memandang Lin Yan dengan ekspresi yang sangat serius. Kekuatan Lin Yan mengejutkan mereka. Bahkan wanita tua yang telah mencapai pencerahan tingkat kelima pun terbunuh. Ini hanya menunjukkan bahwa Lin Yan juga berada pada pencerahan tingkat kelima. Bunuh dia. Merasakan keadaan seperti itu, mereka berdua tidak berpikir untuk membiarkan Lin Yan melawan generasi muda dari klan iblis dan klan iblis di masa depan. Saya khawatir saya tidak dapat bersaing dengannya. Bum bum bum. Dalam sekejap, kedua orang ini bergegas keluar, dan pada mereka, aura pencerahan tingkat kelima juga muncul. Hancurkan. Menghadapi mereka berdua, Lin Yan berteriak keras, dan dengan gerakan tiba-tiba tangan kirinya, aura jalan kehancuran mengalir menuju kepala keluarga Niu seperti kekuatan yang luar biasa. Saat kekuatan besar ini datang, wajah kepala keluarga Niu berubah drastis. Telah mencapai pencerahan tingkat kelima. Petik 2. Dan, meskipun dia hanya seorang yang berprestasi kecil, kekuatannya tampaknya lebih menakutkan daripada seorang kultivator yang telah mencapai pencerahan tingkat kelima. Tiba-tiba dia ingin mengambil gunung Jinsi dan menggunakan teknik Jinsi. Namun kekuatan ini datang terlalu cepat, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Engah. Tiba-tiba, kekuatan ini menembus langsung ke organ dalamnya. Kepala keluarga Niu telah berada di kota Zhongling selama beberapa dekade. Tapi hari ini, setelah pertarungan, dia mati di tangan Lin Yan. Kepala keluarga tidak berani gegabah, dan segera mengeluarkan senjata Tao, bahkan mengeluarkan gunung emas dan batu miliknya. Pada saat ini, serangkaian raungan terdengar, dan dia berdiri di atas gunung emas dan batu, megah. Lin Yan, kamu baru mencapai pencerahan tingkat kelima, tetapi ketika aku mengaktifkan teknik Jinsi ini, kamu berada di pencerahan tingkat keenam. Segera ditekan. Ia ditarik keluar, mencoba mengumpulkan badai yang kuat. Namun, Lin Yan tiba-tiba minum. Teriakan itu berubah menjadi gelombang suara, seperti auman naga dan auman harimau. Dalam sekejap, kekuatan gunung Jinsi sepertinya tersegel. Tidak peduli seberapa keras kepala keluarga Cheng mengambil tindakan, dia tidak dapat mengekstraksi kekuatannya. Hal ini membuatnya pucat. Epigrafi pernikahanmu bahkan bukan keterampilan kecil di hadapanku. Lin Yan berbicara, dan ketika dia menggerakkan tangannya lagi, kekuatan di gunung Jinsi sepenuhnya jatuh ke tangan Lin Yan. Seluruh gunung Jinsi menjadi abu karena hilangnya kekuatan ini. Ledakan. Saat Lin Yan membalik telapak tangannya, kekuatan itu menghantam kepala keluarga yang sudah menikah dengan keras. Puff. Meskipun dia masih memiliki senjata Tao di tangannya, dia tidak dapat menahan kekuatannya, dan tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Boom, boom, boom. Dalam kondisi ini, hampir tidak ada hambatan di depan Lin Yan. Meskipun ada kultivator, mereka juga menunjukkan banyak ketakutan. Lin Yan maju selangkah dan mundur beberapa langkah. Di Gunung Qiong Darah Dao, Xuan Jiang berlumuran darah, dan wajah Si Ling terdiam. Bang! Pada saat ini, Wu Qiang meledak dengan ledakan kekuatan lainnya, langsung meledakkan Xuan Jiang ke tanah. Wu Qiang tidak mengambil tindakan lagi. Dia tahu bahwa ini adalah umat manusia jenius terakhir yang harus bertarung. Dia ingin mengambil waktu dan menghancurkan semua martabat dan kepercayaan diri umat manusia. Apakah ini kejeniusan umat manusiamu? Apakah ini kebanggaan umat manusiamu? Menurutku, tidak lebih dari itu. Saat ini, dia tiba-tiba berbicara, suaranya bergetar ke segala arah.
Ekspresi semua orang berubah drastis setelah mendengarkan kata-kata Wu Qiang. Ledakan. Xuan Jiang berdiri lagi saat ini, tetapi Wu Qiang mencibir dengan dingin dan menjatuhkannya lagi. Saya akui bahwa sebagai seorang kultivator manusia, Anda masih bisa membuat saya sedikit terkesan, tetapi orang lain dalam umat manusia seperti sampah, jenius macam apa? Benar-benar konyol. Wu Qiang memandang Xuan Jiang dan berkata. Hal ini membuat wajah Long Lu, Fan Ze dan yang lainnya terbakar kesakitan, seolah-olah mereka baru saja ditampar. Para pembudidaya manusia yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Umat manusia telah ada sejak awal alam Tiangen. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang terkejut dan saling menatap. Ekspresi mereka tiba-tiba mengembun. Itu datang perlahan. Selama berabad-abad, berapa kali kalian para iblis menyebabkan masalah, dan berapa kali kalian diusir kembali ke alam iblis oleh ras manusiaku. Kamu, Kaisar Klan Iblis, masih ditekan di pemakaman janji. Bagaimana Anda, seorang junior dari klan iblis, berhak menertawakan yang mulia? Kekuatan umat manusia. Lin Yan membuka mulutnya dan melambaikan tangannya. Ledakan. Ratusan sarkofagus itu juga jatuh tepat di sisi gunung Blood Dao Qiong. Oke, Yao Qian berteriak dalam kehampaan. Bahkan orang kuat dari suku kuno lainnya pun langsung terdongkrak. Apa kepercayaan umat manusia? Ini dia. Hari ini, karena Xuanbei Daoshan dan kekuatan lainnya, para jenius yang mereka kirim terus mundur. Hanya Xuan Jiang yang bisa melihat mereka, tetapi mereka juga ditekan oleh Wu Qiang. Dalam situasi ini, umat manusia kehilangan kepercayaan diri dan martabatnya. Tapi Lin Yan muncul. Dia datang ke sini membawa peti mati, dan sekarang dia berdiri di sini, mencoba bertarung 1 lawan 2. Inilah anak manusia yang sebenarnya. Namun, bagi orang lain, hal itu tampak seperti ilusi. Bei Chen dan yang lainnya dikalahkan, Long Lu dan Fan Ze tidak berani melawan, dan bahkan makhluk seperti Xuan Jiang dipukuli hingga mereka tidak dapat melawan. Lin Yan, jadi bagaimana jika dia ada di sini? Pihak lain berada pada pencerahan tingkat kelima. Mungkinkah Lin Yan lebih kuat dari Long Lu dan yang lainnya? Bagaimana seorang pemuda yang bukan dari Zhongjiang bisa dibandingkan dengan para jenius dari Zhongjiang? Ledakan. Di bawah keterkejutan semua orang, Wu Qiang telah mengambil tindakan. Dao 5 tingkat itu mengejutkan, dengan kekuatan agung yang cukup untuk meruntuhkan gunung-gunung di dunia luar, dan membombardir Lin Yan dalam sekejap. Dia marah. Tidak ada seorang pun yang pernah begitu membencinya. Jadi dia ingin menghancurkan Lin Yan berkeping-keping dengan seluruh kekuatannya. Namun, menghadapi kekuatan besar ini, Lin Yan hanya menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya untuk minum, dan ribuan sinar cahaya keluar dari mulutnya. Cahaya bertabrakan dengan kekuatan tersebut, dan terdengar suara keras, dan kemudian suara Wu Qiang tubuhnya bergetar dan dia segera mundur. Dalam beberapa menit, untuk kekuatannya, dia telah dikalahkan oleh Lin Yan. Ini, mata semua orang menyipit dan terkejut. Kekuatan Lin Yan. Apakah dia telah mencapai pencerahan tingkat kelima? Dia benar-benar juga berada pada pencerahan tingkat kelima. Mengapa seperti ini? Dia hanyalah seorang pemuda dari Xinjiang Timur tanpa latar belakang. Bahkan jika dia masuk Akademi Tao, dia mungkin bukan yang terbaik. Belum lama ini aku memasuki kuil Tao. Bukankah seharusnya orang yang tidak memiliki dasar seperti ini? Suara-suara itu terdengar, dan semua orang menganggapnya sulit dipercaya. Long Lu, Bei Chen dan yang lainnya seolah-olah ketakutan.
terutama Long Lao. Setelah pertarungan antara emas dan batu, dia sangat tidak yakin dan bahkan ingin melawan Lin Yan dengan kekuatan spiritualnya. Tapi saat ini, semangat juangnya juga runtuh karena serangan Lin Yan. Ada kesenjangan besar antara dia dan Lin Yan. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa ada dunia yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa ketika Lin Yan mengambil tindakan hari ini, kepercayaan diri dan kebanggaan dari mereka yang disebut manusia jenius semuanya runtuh. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai level ini. Bahkan jika dia sombong dan pendiam, ekspresinya dingin dan ganas, dengan niat membunuh yang kuat. Keluarga Lin telah lama dibunuh oleh Tian Yu. Dia bukan dari keluarga Lin, tapi nama keluarganya benar-benar membuatku jijik. Mo Zhen, kamu juga harus mengambil tindakan dan membunuhnya sepenuhnya. Mereka tahu lebih baik daripada umat manusia yang pergi jauh ke alam iblis sendirian ribuan tahun yang lalu untuk menekan segala arah. Itu adalah pemimpin sekte Lin dari sekte Tiantian. Itu Kaisar Lin. Meski tidak ada yang tahu nama aslinya, nama belakangnya telah dicatat oleh klan monster dan iblis ini. Saat itu, dia sendiri yang mampu menekan iblis di seluruh alam iblis tanpa bisa bernapas. Mo Zhen dan yang lainnya terdiam pada saat itu, tetapi ketika mereka mendengar nama Lin, mereka masih merasa jijik dan bahkan lebih berniat untuk membunuh. Ledakan, energi iblis menyelimuti dan meraung ke arahnya, dan Mo Zhen juga mengambil tindakan. Mereka merasakannya dengan sangat jelas. Meskipun aura Lin Yan berada pada pencerahan tingkat kelima, namun kekuatannya tidak kalah dengan mereka yang berada di puncak pencerahan tingkat kelima. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak punya pilihan selain membiarkan Mo Zhen mengambil tindakan. Saat energi iblis menyerang, Lin Yan meledakkan dao kaisar manusia di tubuhnya, dan keinginan dao meresap ke seluruh tubuhnya, dan energi iblis tidak menyentuhnya. Hal ini juga mengejutkan Mo Zhen. Bahkan di bawah jalan ini, hatinya bergetar. Seolah-olah jalan besar di tubuh Lin Yan dapat menghancurkan energi iblis. Jalan macam apa ini? Jangan tidur, Oh adalah orang kuat dari klan iblis dan klan iblis. Bahkan Yao Qian dan yang lainnya di kehampaan pun terkejut. Apakah itu 100.000 jalan, 3.000 Wuxiang Dao, atau 100 jalur kekaisaran? Mereka dapat mengetahuinya hanya dengan satu pandangan. Tapi hari ini, menghadapi kehebatan Lin Yan, mereka benar-benar bingung. Anak ini di luar imajinasi kita. Akhirnya, Yao Qian mengucapkan kata-kata ini. Bagaimanapun, kami telah meremehkan orang-orang di dunia. Kami selalu merasa bahwa orang kuat hanya ada di antara suku kuno dan kekuatan kuno, dan hal yang sama berlaku untuk orang jenius. Tapi Lin Yan membuat kami sepenuhnya memahami bahwa kami salah. Bahkan yang kuat dari suku Qi dia juga berbicara saat ini. Yao Qian mengangguk setuju. Awalnya, dia pernah mendengar nama Lin Yan. Namun mereka hanya merasa bahwa orang tersebut hanya bisa dianggap jenius dari dunia luar dan tidak bisa menarik perhatian sama sekali. Namun kini, bakat yang ditunjukkan oleh Lin Yan tidak kalah dengan para jenius suku kuno dan kekuatan kuno. Ding! Ketika semua orang menghela nafas, kekuatan Wu Qiang tidak lagi disembunyikan. Aura guru pencerahan tingkat 5 meledak, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi pisau iblis dan segera ditebas. Hancurkan! Lin Yan menatap pedang iblis itu dan tiba-tiba mencibir. Bang! Sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas, pedang iblis itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan aura iblis di dalamnya menghilang sepenuhnya. Jalan Nirwana, inilah jalan kekaisaran. Yao Qian berbicara dalam kehampaan. Kematian.
Di belakangnya, Mo Zeng berbicara, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi tombak dan menusuk Lin Yan dari belakang. Auranya lebih kuat, dan dia berada pada pencerahan tingkat kelima. Dentang. Namun, bahkan tombak yang diubah dari kekuatan spiritualnya tidak mampu menembus tubuh Lin Yan, dan suara tajam bahkan terdengar di area tersebut. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia menemukan bahwa tempat punggung Lin Yan bersentuhan dengan senjata ajaib sebenarnya memancarkan cahaya keemasan. Jalan hebat yang tidak bisa dihancurkan. Dalam kehampaan, orang-orang kuat dari klan Qi melebarkan mata mereka. Ledakan. Lin Yan menginjak kakinya, dan nafas tak terkalahkan menyebar. Kekuatan reinkarnasi terkondensasi di tinjunya, dan dia tiba-tiba berbalik dan menghancurkannya dengan keras. Menghadapi kekuatan besar ini, senjata ajaib itu segera hancur, dan Mo Zeng tiba-tiba mundur, tetapi masih dikejutkan oleh angin tinju, mengeluarkan seteguk darah. Tak terkalahkan. Kaisar Dao tak terkalahkan. Ada 3 jenis Imperial Dao, dia. Meskipun kita belum pernah melihat jalan besar yang menghancurkan energi iblis sekarang, hanya energi Imperial Dao yang dapat mencapainya, kekuatan semacam itu. Untuk bersaing dengannya, dapat dikatakan bahwa dia memiliki 4 jenis cara kekaisaran. Dalam kehampaan, Yao Qian dan yang lainnya berbicara. Pada saat ini, mereka merasa sepertinya meremehkan Lin Yan. Pemuda ini tampaknya lebih menonjol daripada anak-anak dari klan kuno dan kekuatan kuno mereka. Meski begitu, hasil dari pertarungan ini masih belum bisa diprediksi. Bagaimanapun, baik Wu Qiang maupun Mo Zeng, pemuda dari klan iblis, tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Langkah saat ini hanyalah sebuah ujian. Selanjutnya, adalah pertarungan sesungguhnya. Gunung Qiong di jalan darah tiba-tiba menjadi sunyi. Terlepas dari apakah mereka manusia, monster atau setan, mereka semua melihat ketiga kultivator muda di tengah. Lin Yan berdiri dengan bangga di tengah. Wu Qiang dan Mo Zeng berdiri di kedua sisi. Pada saat ini, Mo Zeng menyeka darah dari sudut mulutnya tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum dingin, sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan seorang kultivator manusia yang bisa bertarung. Katanya juga, mata ular di atas kepala semuanya bersinar dengan warna hijau kristal. Klan iblis dan klan iblis berada di alam yang sama dan lebih kuat dari ras manusia kita. Mereka tidak hanya memiliki energi iblis dan energi iblis, tetapi juga memiliki kekuatan unik. Di Lin Yan, mau tak mau aku merasa sedikit khawatir. Misalnya, klan harimau iblis terlahir dengan kekuatan harimau. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi semua orang untuk mengatakan apakah mereka akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Ledakan. Wu Qiang tiba-tiba melangkah maju, sikapnya berubah, dia tiba-tiba meninju, dan sosok iblis muncul di belakangnya. Xuanwu. Dia bukan seorang kultivator klan iblis Xuanwu, tapi dia telah menginspirasi kekuatan Xuanwu. Sungguh jenius. Klan monster sangat mirip dengan klan binatang, namun perbedaannya adalah klan monster memiliki aura iblis yang kuat, menyerupai manusia dan binatang, sedangkan Xuanwu adalah binatang kaisar di antara klan binatang. Adapun klan iblis Xuanwu, di antara klan iblis sebesar itu, status mereka juga luar biasa. Namun, Wu Qiang tidak berasal dari klan iblis Xuanwu, tetapi dia sangat berbakat sehingga dia menerobos belenggu dan membuka kekuatan Xuanwu. Ini seperti Xuan Hai saat itu, dia tidak berasal dari klan naga iblis, tetapi dia secara alami berbakat. Meskipun Wu Qiang tidak berasal dari klan iblis Xuanwu,
kekuatan Xuanwu ini sudah sangat mencengangkan. Ini setara dengan tingkat kekuatan ekstra. Banyak orang menghela nafas saat menyaksikan pukulan ini menciptakan tanda di kehampaan. Ini adalah teror dari klan iblis. Sulit bagi umat manusia untuk menolak bentuk tubuh seperti itu. Dengan bayangan Xuanwu, tubuh fisik Wu Qiang hampir tidak bisa dihancurkan. Xuanwu, binatang kaisar yang merupakan kombinasi kura-kura dan ular, bisa menyerang dan bertahan. Namun, menghadapi kekuatan ini, Lin Yan menghadapinya secara langsung. Kekuatan reinkarnasi dan kekuatan menentang surga meledak pada saat yang sama, dan mereka juga menyatu di tinjunya. Bang! Suara tumpul ini terdengar, tubuh Wu Qiang tiba-tiba bergetar, dan bayangan di belakangnya tiba-tiba menjadi terang dan redup. Setelah jeda tiba-tiba, seluruh tubuhnya terdorong mundur ratusan meter. Pemandangan ini terlihat di mata para penggarap iblis, yang hanya tercengang. Wu Qiang dan Lin Yan berada di alam dan level yang sama, tetapi Wu Qiang adalah klan iblis dan memiliki kekuatan Xuanwu, tetapi dia masih tidak dapat bersaing dengan kekuatan fisik Lin Yan. Tubuh fisik seperti apa yang dimiliki Lin Yan? Ketika para pembudidaya iblis ini kagum, Lin Yan tiba-tiba membalikkan kakinya dan meledakkan kekuatannya. Tampaknya ada titik-titik cahaya yang jatuh dari langit dan bumi. Inilah kekuatan bintang-bintang. Selain itu, seluruh gunung darah Daoqiong meledak dengan energi pedang yang tak ada habisnya. Ketika ekspresi Lin Yan memadat, titik cahaya berubah menjadi pedang tajam dan jatuh. Setiap tetes hujan pedang bintang membawa dampak yang tiada habisnya. Sial! 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 Kekuatan semacam ini menimpa Mo Zeng, membuat wajahnya menjadi sangat serius. Ledakan! Lin Yan tidak berhenti sama sekali dan berbalik ke arah Wu Qiang. Hujan pedang dari bintang tidak ada habisnya, dan meskipun Mo Zeng ingin membantu Wu Qiang, dia tidak dapat melakukannya. Dalam sekejap, Lin Yan tiba di depan Wu Qiang. Ini juga mengejutkan Wu Qiang, dia berteriak keras, dan ular panjang yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba membuka mulutnya dan memancarkan roh jahat yang kuat. Apalagi nafas ini sangat kuno, seolah-olah sudah ada selama puluhan ribu tahun. Wu Qiang terintegrasi dengan ular purba ini, dan ada reruntuhan kuno yang terbuka di wilayah iblis kita. Ular purba ini menelan banyak kekuatan spiritual kuno di reruntuhan kuno. Dalam 2 tahun terakhir, saya belum pernah melihat kekuatan itu. Nafas ular purba ini, akhirnya aku melihatnya hari ini. Nian Yuan berbicara dengan senyum lebar di bibirnya. Ular purba menghembuskan kekuatan spiritual kuno. Tapi tubuh Lin Yan sekali lagi meledak dengan Taoisme. Ini adalah cara kekaisaran yang abadi. Di bawah kemauan seperti itu, kekuatan spiritual kuno ditentang sepenuhnya. Bahkan dengan konsentrasi Taoisme ini, Lin Yan seperti manusia kuno dari zaman kuno, memancarkan aura kuno, dan kekuatan pukulannya bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, para pembudidaya ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu jauh lebih kuat daripada para pembudidaya saat ini. Ledakan Kaisar Abadi Dao ini seperti kelahiran kembali manusia purba. Di alam yang sama, para penggarap kuno lebih menakjubkan daripada para penggarap masa kini. Ini secara langsung memadatkan senyuman canggung dan membuat wajahnya menegang. Cara kekaisaran macam apa yang dia miliki? Mo Shen bahkan berseru. Pertempuran baru saja dimulai, dan berbagai perubahan dalam Tao Lin Yan semuanya merupakan cara kekaisaran. Di bawah aura Tao ini, Mo Zhen dan Wu Qiang sepenuhnya ditekan. Inilah kelebihan Avenue. Dalam kehampaan, Yao Qian dan yang lainnya tampak terkejut, lalu tiba-tiba terdiam.
Dibandingkan dengan ini, orang-orang dari suku kuno dan kekuatan kuno kita agak lebih rendah. Setelah aku kembali, aku akan memukuli anak-anakku. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yan. Beraninya mereka dilahirkan di klan kuno. Kata orang kuat dari klan Qi. Tindakan Lin Yan benar-benar mengejutkan mereka. Pada pencerahan tingkat kelima, 5 macam cara kekaisaran hadir di dalam tubuh anak ini. Benar-benar melebihi ekspektasi klan kuno dan kekuatan kuno. Bagi dunia luar, siapapun yang memiliki cara kekaisaran dapat mengaku sebagai seorang kaisar, yang sangat mengejek suku-suku kuno dan kekuatan kuno. Apakah pertarungan antar kaisar agung begitu mudah? Kalau di waktu biasa, itu saja. Ini adalah masa-masa besar sekarang. Di era seperti itu, di antara murid klan kuno dan kekuatan kuno, setelah mencapai kondisi pencerahan, siapa yang belum memahami cara kekaisaran? Jika kita mengikuti apa yang dikatakan dunia luar, bukankah setiap orang memiliki harapan untuk menjadi kaisar agung? Tapi setelah melihat Lin Yan hari ini, mereka benar-benar tersenyum pahit. Segala sesuatu tentang Lin Yan adalah keagungan sejati seorang kaisar. Hanya orang seperti ini yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar. Tentu saja, itu hanya kualifikasinya. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa di masa lalu, beberapa klan kekaisaran dan sekte kaisar hampir tidak bersaing. Tetapi di era ini, sulit untuk mengatakan apakah mereka, klan roh, klan petir, dan kekuatan lainnya semuanya bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut kaisar, lalu siapa yang memenuhi syarat? Sangat sulit untuk dibicarakan. 5 cara kekaisaran diintegrasikan ke dalam satu tubuh, dengan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan menentang alam. Pada saat hujan pedang bintang menghalangi Mo Cheng, Lin Yan menyerang Wu Qiang dengan gila, secepat guntur dan kilat. Di bawah kekuatan seperti itu, ekspresi Wu Qiang akhirnya berubah drastis. Tubuh fisiknya kuat, tetapi tubuh fisik Lin Yan juga mencengangkan, dan dia merasa tubuh Lin Yan sebenarnya setajam emas, dan serangannya seperti emas dan batu, dan jatuh seperti pedang. Akhirnya, dalam duel ini, Wu Qiang tiba-tiba minum dan sejumlah besar air muncrat dari mulutnya. Kekuatan Xuan Wu juga mencakup kekuatan air yang dahsyat. Demon Dark Water, melihat air besar keluar, memancarkan aura yang menakjubkan, ekspresi Yao Qian dan yang lainnya berubah dalam kehampaan. Jelas sekali, air dunia bawah iblis ini memiliki asal-muasal yang hebat, reputasi yang hebat, dan sangat menakutkan.